jadi ahli ya, yang ahli, orang yang ahli terkait dengan ini ya, sistem informasi geografi. Jadi sumber daya manusianya. Nah, 4 komponen ini penting dalam SIG. Lalu berikutnya adalah penyajian data SIG. Itu dapat dilakukan secara manual dan menggunakan komputer. Ya, jadi penyajiannya atau proses outputnya ya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Nah, untuk SIG itu dapat diterapkan dalam berbagai bidang ya. Misalnya dalam terkait dengan sumber daya alam. Jadi kita mau melihat tentang sumber daya alam suatu wilayah, kita bisa menggunakan SIG. Perencanaan, pertanahan, kependudukan, ekonomi, militer, bisnis, marketing, pendidikan, transportasi, itu kita bisa pakai ya. Jadi kita bisa pakai SIG itu untuk berbagai macam bidang ini ya. Misalnya itu harusnya ekonomi, bisnis, dan marketing itu jadi satu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kayak kita menggunakan SIG kalau SIG tidak bisa kita untuk mendeteksi gejala yang gunung, nggak bisa ya. Tapi kalau gejala kayak cuaca gitu bisa ya, cuaca bisa. Tapi kalau gejala gunung nggak bisa ya. Itu kita nggak bisa pakai penginderaan jauh ya. Ada tekniknya sendiri ya. Apa ya namanya ya? Jadi ada ilmu khusus ya yang membahas mengenai apa ya, vulkanologi kalau nggak salah ya. Enggak ada apa. Ini kayak gempa bumi itu ada apa gitu, saya lupa namanya ya. Jadi ada alatnya lain sendiri, ada tekniknya lain sendiri ya. Bukan kita menggunakan penginderaan jauh. Ya, jadi gejala gunung kita tidak bisa menggunakan penginderaan jauh. Tapi kalau kita mau melihat lokasi gunung itu di mana, bisa kita menggunakan penginderaan jauh ya. Tapi kalau kita mau lihat gejalanya nggak bisa ya. Gejalanya nggak bisa. Nah, ini adalah penerapan SIG. Jadi SIG itu macam-macam kegunaannya ya, nggak cuman untuk ilmu geografi aja, tapi juga bisa untuk ekonomi, bisa juga transportasi, bisa juga militer, bisa juga ya, dan lain sebagainya. Ini kayaknya slide terakhir ini. Oh ya, betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai tadi penginderaan jauh dan SIG. Militer buat apa? Oke, sebelum saya jelaskan ya, militer. Yuk, siapa yang bisa bantu Mbak Endang Rahayu ini jelaskan apa sih penerapan SIG dalam bidang militer? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa coba mau menjelaskan? Jadi penerapan SIG dalam bidang militer. Siapa yang mau coba jelaskan? Yuk. Enggak, ini jadi penerapan SIG terkait dengan bidang militer. Mbak Endang Rahayu ini tanya ini.
Nah, itu bisa ya. Jadi kita bisa ya mengintai musuh melalui satelit, ini bisa ya. Ya, dari satelit kan kita bisa lihat misalnya kayak di mana mereka menyimpan gudang persenjataan gitu kan. Bisa dilihat dari satelit gitu kan. Jadi mengintai musuh bisa kita gunakan penginderaan jauh juga bisa ya, menggunakan satelit. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya. Oke, jelas ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini ya. Lalu minggu depan kita akan ada pertemuan lagi ya. Minggu depan tetap ada pertemuan lagi. Agendanya ada 2. Yang pertama adalah saya akan bahas tugas pertama. Jadi tugas yang pertama kemarin yang Anda buat, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Agenda yang kedua adalah memberikan tugas kedua gitu kan. Jadi minggu depan tetap ada kelas, oke? Ya, agendanya bahas tugas 1 dan memberikan tugas 2. Oke, gitu ya. Kalau gitu kita akhiri kelas malam hari ini. Yang ngantuk selamat istirahat, selamat tidur. Yang masih kerja selamat bekerja. Yang masih mau belajar selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, good night.